Hai semua, assalamualaikum. Gimana kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, amin. Hari ini saya membuat olahan dari ubi jalar, yaitu dessert. Rasanya ini enak banget, manis dan lumer banget di mulut. Buatnya juga super gampang dan bahannya juga sangat-sangat ekonomis. Gimana cara saya membuatnya? Apa saja bahannya? Yuk simak videonya hingga selesai. Langkah pertama, di sini saya sudah menyiapkan ubi yang sudah dikupas, dikukus dan dihaluskan. Siapkan wadah, masukkan ubi yang sudah dihaluskan. Lalu tambahkan 100 gram tepung beras, 1 sendok tapioka, secukupnya garam. Lalu tambahkan 160 gram gula, secukupnya vanili bubuk, 800 ml santan. Untuk santannya kita masukkan sebagian, lalu kita aduk hingga tercampur rata. Masukkan semua sisa santan, kemudian kita aduk kembali hingga tercampur rata dan gulanya larut. Setelah tercampur rata, adonan ini akan saya saring agar menghasilkan dessert yang halus dan lembut. Setelah selesai disaring, adonan ubi ini kita aduk kembali hingga tercampur rata. Karena warnanya masih pucat, di sini saya akan menambahkan secukupnya pewarna kuning makanan. Untuk warnanya ini opsional, jika tidak suka bisa di skip. Kemudian kita aduk kembali hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, adonan ubi ini kita masak menggunakan api kecil sambil terus diaduk-aduk agar tidak mudah gosong ya bunda-bunda. Adonan ubi ini kita masak hingga teksturnya mengental dan meletup-letup. Jika sudah mengental dan meletup-letup seperti ini, tandanya adonan sudah matang. Angkat dan biarkan di suhu ruang hingga dingin. Sekarang di sini kita lanjut membuat adonan pla. Siapkan panci, masukkan 40 gram tepung beras, secukupnya garam, secukupnya vanili, kemudian tambahkan 600 ml santan. Untuk santannya kita masukkan sebagian, kemudian kita aduk hingga tercampur rata dan larut. Masukkan semua sisa santan, kemudian aduk kembali hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, adonan siap untuk kita masak. Masak adonan pla di api kecil sambil terus diaduk-aduk seperti ini hingga tekstur planya mengental dan mendidih. Setelah planya mengental dan mendidih seperti ini, matikan kompor, kemudian kita angkat dan biarkan di suhu ruang hingga dingin. Setelah adonan ubinya dingin, di sini saya masukkan ke dalam plastik segitiga atau bisa langsung disajikan ke dalam mangkok sesuai selera. Biar semprotannya cantik, di sini saya menambahkan sukrit, kemudian kita sisihkan. Tuang sedikit pla santan ke dalam wadah. Kalau untuk dijual bisa dikemas dalam cup plastik seperti ini. Kapasitas cup yang saya gunakan ini ukuran 150 ml. Kemudian kita semprotkan dessert ubi ke dalam cup seperti ini. Lalu tuang pla santan di atasnya. Nah, kira-kira seperti ini. Lalu taburi permukaan dessert dengan wijen yang sudah disangrai. Kemudian dessert ini siap untuk kita sajikan. Disajikan dalam keadaan dingin lebih nikmat. Nah, ini dia dessert ubinya siap untuk kita sajikan. Bisa dilihat dessert ubinya sangat cantik. Dessert ubi ini rasanya enak, manis, lembut dan gurih dari vlanya terasa banget. Bunda-bunda wajib mencobanya di rumah. Oke deh, sampai di sini resep dessert ubi ala saya.
Terima kasih yang udah nonton, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye-bye. Hai semua, assalamualaikum, gimana kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, amin. Hari ini saya membuat olahan dari ubi, yaitu bubur candil pandan mutiara. Bubur candil pandan mutiara ini rasanya enak, manis dan legit. Penasaran gimana cara saya membuatnya? Yuk simak videonya hingga selesai. Langkah pertama, di sini saya sudah mendidihkan secukupnya air. Kemudian masukkan 100 gram sagu mutiara. Lalu tambahkan secukupnya pewarna makanan, ini opsional. Kemudian kita aduk dan kita masak hingga mendidih kurang lebih selama 5 menit. Setelah 5 menit tutup dan biarkan hingga 30 menit. Setelah 30 menit buka penutupnya. Kemudian kita aduk dan kita masak kembali hingga mendidih kurang lebih selama 7 menit. Setelah mendidih, kita tutup dan kita biarkan. Setelah dibiarkan beberapa saat, bisa dilihat sagu mutiaranya sudah mengkilat, ini sudah matang, lalu kita angkat dan sisihkan. Sekarang kita lanjut untuk membuat adonan candil ubi. Siapkan wadah, masukkan 250 gram ubi yang sudah dikukus dan dihaluskan. Tambahkan secukupnya garam, 1 sendok makan gula pasir. Kemudian kita aduk. Di adonan ubi ini saya akan menambahkan secukupnya pasta pandan, kemudian kita aduk kembali hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, tambahkan 150 gram tapioka, kemudian aduk dan uleni hingga adonannya kalis. Adonannya sudah kalis dan siap untuk kita bentuk. Ambil secukupnya adonan, lalu kita bentuk bulat. Nah, kira-kira seperti ini. Untuk ukuran besar kecilnya bisa disesuaikan. Bulatkan adonan hingga semuanya selesai atau habis. Setelah selesai, adonan ini kita sisihkan terlebih dahulu. Siapkan mangkok kecil, lalu tambahkan 2 sendok makan tapioka. Kemudian larutkan dengan 50 ml air. Aduk hingga larut, setelah larut kita sisihkan terlebih dahulu. Siapkan wadah lain, kemudian tambahkan 160 gram gula, secukupnya vanili bubuk dan secukupnya garam. Kemudian tambahkan 600 ml air. Lalu ini langsung kita masak hingga gulanya larut dan mendidih. Setelah gulanya larut dan airnya mendidih, sekarang kita masukkan candil ubi yang telah kita siapkan dan kita bulatkan tadi. Masukkan semuanya. Aduk sebentar. Kemudian candil ubi ini kita masak hingga matang atau hingga candil ubinya mengapung ke permukaan. Setelah matang, candil ubi ini akan mengapung ke permukaan seperti ini. Kemudian di sini kita akan menambahkan larutan tapioka yang telah kita siapkan tadi. Kemudian kita masak dan kita aduk hingga larutannya mengental. Setelah larutannya mengental dan mendidih seperti ini udah cukup. Sekarang kita matikan kompor, lalu kita angkat dan sisihkan terlebih dahulu. Sekarang kita membuat kuah santan. Siapkan panci, masukkan secukupnya garam, secukupnya vanili bubuk, lalu tambahkan 500 ml santan. Setelah itu kita aduk sebentar. Kemudian santan ini kita masak dengan api kecil sambil terus diaduk hingga mendidih. Setelah santannya mendidih, di sini saya akan menambahkan 1 sendok makan larutan tepung maizena. Kemudian kita masak sambil diaduk hingga teksturnya mengental dan mendidih. Setelah santannya mendidih dan mengental, lalu kita angkat. Jangan lupa untuk mematikan kompornya.
Siapkan wadah atau mangkok bersih, lalu masukkan bubur candil. Tambahkan secukupnya sagu mutiara. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian tambahkan atau siramkan kuah santan. Dan bubur candil pandan mutiara siap untuk kita sajikan. Nah, ini dia bubur candil pandan mutiara siap untuk kita sajikan. Bubur candil pandan mutiara ini rasanya enak, manis, legit, dan lumer banget di mulut. Bunda-bunda wajib mencobanya di rumah. Oke deh, sampai di sini resep bubur candil pandan mutiara ala saya. Terima kasih yang udah nonton. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye-bye. Punya ubi di rumah? Coba bikin kue ini, rasanya enak, lembut dan lumer. Semua pasti suka. Hai bunda-bunda, assalamualaikum. Gimana kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, amin. Hari ini saya akan share cara membuat kue nona manis dari ubi ungu. Bikinnya gampang, rasanya enak. Yuk kita bikin sama-sama. Langkah pertama, siapkan chopper atau blender. Masukkan 300 gram ubi yang sudah dikukus. Tambahkan secukupnya garam, secukupnya vanili bubuk, 120 gram gula. Untuk tingkat kemanisan disesuaikan dengan selera. 1 butir telur, 160 gram terigu, dan 500 ml santan. Santannya kita masukkan semua. Kemudian semua bahan ini kita blender hingga halus. Nah, ini dia setelah di blender ini sudah halus. Dan di sini juga saya akan menambahkan secukupnya pewarna makanan ungu. Kemudian kita aduk kembali hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, kita sisihkan adonan ubi ini terlebih dahulu. Sekarang kita lanjut membuat adonan putih. Siapkan teflon, masukkan 30 gram terigu, 30 gram tepung maizena, setengah sendok teh bubuk pemutih makanan, secukupnya garam, dan secukupnya vanili bubuk. Kemudian bahan kering ini kita aduk hingga tercampur rata. Tambahkan 400 ml santan. Untuk santannya kita masukkan secara bertahap sambil terus diaduk hingga tercampur rata dan semua bahannya larut. Kalau teman-teman suka manis, di adonan ini juga bisa ditambahkan gula sekitar 5 sendok makan. Tapi di sini saya membuat adonan yang gurih tanpa gula. Setelah tercampur rata, adonan siap untuk kita masak. Masak adonan di api kecil sambil terus diaduk-aduk seperti ini hingga adonannya mengental. Setelah adonannya mengental, ini udah cukup. Sekarang kita angkat dan sisihkan, biarkan dingin. Setelah dingin, kita masukkan ke plastik segitiga atau piping bag. Di sini saya sudah menyiapkan cetakan kue talam yang telah diolesi minyak sayur. Langsung aja kita tuang adonan ubi. Ini kita menuangkan adonan ubi tidak sampai penuh ya teman-teman. Kemudian kita semprotkan adonan putih di tengah-tengah adonan ubi seperti ini. Lakukan hingga semuanya selesai. Di tahap ini juga kita sudah bisa memanaskan kukusan untuk mengukus. Setelah selesai adonan siap untuk kita kukus. Kukus cetakan berisi adonan selama 15 menit atau hingga matang. Setelah 15 menit kue nona manis sudah matang, angkat dan biarkan di suhu ruang hingga dingin. Kue nona manisnya sudah dingin, langsung aja kita keluarkan dari cetakan dengan cara dibalik dan ditekan sedikit. Nah, bisa dilihat kuenya sangat cantik. Lakukan hingga semuanya selesai. Nah, ini dia kue nona manis siap untuk kita sajikan. Kue ini rasanya enak, lembut, dan lumer banget. Bunda-bunda wajib mencobanya di rumah. Oke deh, sampai di sini video saya kali ini. Terima kasih yang udah nonton dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Bye-bye.